Baik ya, ini adalah pertemuan kedua eh, mata kuliah Business Intelligence atau pengantar kecerdasan bisnis. Di minggu kemarin kita udah kenalan secara garis besar apa itu Business Intelligence ya, mulai dari pengertian hingga contoh kasus dan studi case yang secara low level yang bisa mungkin kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pertama ada lingkungan bisnis dan organisasi, berikutnya adalah konsep kecerdasan BI atau konsep BI itu sendiri, berikutnya adalah kapabilitas BI, arsitektur dan komponen BI, serta manfaat BI dalam organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis di sini banyak ini ya, banyak tidak hanya tidak hanya dalam konteks perusahaan, tapi juga dalam konteks misalnya government ya atau pemerintahan, misalnya instansi pendidikan. Nah, itu kan termasuk daripada satu namanya or- organisasi bisnis ya, karena melakukan satu kegiatan bisnis proses gitu. Nah, lingkungan bisnis dan organisasi, lingkungan dari organisasi bisnis sudah mengalami banyak perubahan dari abad ke-21. Dinamika perubahan ini mau tidak mau memaksa organisasi bisnis untuk beradaptasi agar bisa mempertahankan kelangsungan organisasinya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan bisnis organisasi. Globalisasi merupakan salah satu faktor penyebab perubahan ini. Globalisasi terjadi ketika perbedaan jarak dan waktu di dunia ini menjadi semakin kabur, sehingga hampir tidak ada batas yang membedakan antar negara. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi pemicunya. Dengan dukungan internet, kita dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara cepat, mudah, dan murah. Jadi sederhananya, proses terjadinya globalisasi ya seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi, globalisasi, modernisasi itu memaksa bisnis untuk terus berkembang, bisnis untuk terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan serta situasi. Sehingga mau tidak mau, kalau bisnis yang mau settle, mau jalan terus, mau mau berkembang terus ya harus mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman, ya. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi informasi serta telekomunikasi. Yang dulu awalnya ya, dulu ya, kita mau searching satu topik ya, satu buku misalnya, kita mesti ke perpustakaan atau ke Gramedia dulu. Nah, sekarang kita nggak, kita tinggal klik aja di Google ya, kita apa yang mau kita cari ya. Nah, udah ada gitu ya. Misalnya mau beli buku, misalnya kita nggak harus cari di toko buku terdekat gitu ya. Misalnya kita mau beli buku apa, novel misalnya. Rumah kita misalnya jauh dari perkotaan, ya kan. Misalnya kayak saya Stabat gitu, nggak ada toko buku di sini. Nah, ya udah, kita bisa pesan online. Apakah itu di sekitar Jakarta, di Jawa misalnya, atau bahkan mungkin di Amerika ya, menggunakan Amazon gitu ya. Nah, itu kan bisa. Tentu itu didukung dengan perkembangan teknologi atau yang namanya globalisasi sehingga jarak itu menjadi kabur, ya kan. Yang dulunya kita mau beli buku itu cuma bisa di sekitaran kita, mungkin teman-teman semua tinggalnya di Medan, ya kita sekarang bisa beli buku yang di US misalnya, atau mungkin pengen beli buku bahasa Jerman, kita langsung beli ke Jerman gitu ya. Nah, itu tinggal searching aja. Atau mungkin dulu kita beli buku fisik, sekarang bisa beli buku digital, kan gitu kan. Langsung pembayarannya pakai dolar. Nah, itu hanya bisa dilakukan dari rumah aja. Nah, itulah sebabnya kenapa organisasi-organisasi bisnis mesti mengikuti perkembangan zaman dan menerapkan yang namanya business intelligence dalam bisnisnya atau dalam organisasi bisnisnya. Nah, berikutnya kompetisi antar perusahaan dalam suatu industri menjadi semakin ketat.
Kemudahan dalam mengakses informasi menuntut setiap perusahaan agar lebih kreatif dan dinamis, sehingga model bisnis mereka tidak mudah ditiru oleh pesaingnya. Setiap perusahaan juga berupaya agar memiliki keunggulan kompetitif, sehingga mereka bisa memenangkan persaingan untuk meraih pangsa pasar. Salah satunya dengan penerapan e-bisnis ataupun e-commerce. Dengan dukungan teknologi informasi, transaksi jual beli dapat dilakukan secara real time. Ya, jadi karena globalisasi di slide sebelumnya sudah dijelaskan ya, dan juga jarak geografis itu semakin kabur, yang dulunya kita belanja, misalnya rumah kita di Medan, kita hanya bisa belanja di sekitaran Medan saja. Nah, jadi kan yang dulunya, misalnya nih kita mau belanja, ya kan, katakanlah di mall di Medan misalnya kan. Nah itu kan pesaingnya hanya orang-orang Medan saja gitu, hanya merchant-merchant yang dari Medan. Tapi ketika terjadinya yang namanya globalisasi, ya, itu pesaingnya tidak hanya dari lingkaran situ aja, nggak dari circle situ aja, tapi dari luar, ya kan. Misalnya gini, kita mau beli handphone misalnya. Kita cari di toko di sekitar kita, wah ternyata mahal. Kita cari misalnya katakanlah di Millennium ya, kita mesti nyari lantai 1, lantai 2, lantai 3 bahkan mungkin. Kita bandingin satu-satu kan capek, ya kan? Nah, dengan kemarin 2 tahun terjadinya COVID ya itu merubah cara atau budaya daripada kita belanja, termasuk ini belajar. Yang dulu awalnya kita belajar mesti tatap muka di kelas ya, walaupun sebagian kampus sudah ada yang menerapkan hybrid ya, tapi tetap kalau online dulu hybrid seperti ini tuh aneh. Tapi dengan adanya COVID gitu ya, dengan adanya COVID kemarin, pandemi memaksa perubahan budaya ya, perubahan budaya yang awalnya kuliah harus di kelas, sekarang kita bikin Zoom. Nah, Zoom ini sendiri ya, itu kan udah lama, Zoom itu udah lama ya. Saya pakai Zoom dari tahun 2016-an ya, 2015, 2016, 2015, 2016. Tapi orang taunya banyak tahu Zoom atau Google Meet itu di tahun 2020, 2022, ya kan? Nah, begitu juga dengan misalnya transaksi jual beli, ya kan? Yang dulunya orang lebih senang ke pajak, lihat sekarang ya, toko-toko di pajak itu ngeluh semua ya, karena pasarnya sepi. Tapi transaksi jual beli di online itu makin meningkat. Karena orang udah males lagi panas-panasan keluar ya. Eh, Cukup dari handphone saja, cukup dari laptop saja itu udah bisa pesan. Dan bahkan dengan fitur pay later misalnya. Orang nggak punya duit juga bisa belanja kan gitu kan. Walaupun nanti bayarnya pas gajian, pas di tanggal-tanggal tertentu. Tapi itu menjadi satu kemudahan ya. Sehingga itu menyebabkan yang namanya kompetisi ya. Misalnya nih, ya misalnya saya mungkin teman-teman semua ada yang melakukan ya, tapi saya pribadi saya melakukan gini. Misalnya saya mau belanja satu barang gitu ya, beli satu barang, katakanlah barang kelontong gitu ya. Saya mau cari misalnya kayak kemarin teko listrik, tahu ya, teko listrik. Nah, saya cari di DIY, ya kan di toko di DIY. Nah, ketika saya lihat di DIY, harganya 150 ribuan. Nah, kebiasaan saya sekarang ya, semenjak kecanduan online gitu ya, ketika milih satu barang, saya lihat di Shopee, dan ternyata harganya bisa setengahnya gitu ya. Dengan barang yang sama, kualitas yang sama, free ongkir, harganya setengahnya. Ya, di offline harganya 150 ribu sampai 200, ya di online itu harganya cuma 80 ribuan sampai 100 ribu. Nah, artinya apa? Ini jadi saingan kan, memperketat saingan daripada si pebisnis-pebisnis tersebut. Nah, makanya penerapan e-bisnis ataupun e-commerce dengan dukungan teknologi informasi, transaksi jual beli dapat dilakukan secara real time. Nah, jadi memang sekarang kalau orang punya bisnis mesti punya
toko online, mesti punya website, mesti punya jaringan sosial media sendiri, ya. Biar supaya apa? Biar supaya lebih ditemukan dan orang gampang melakukan transaksinya gitu ya. Misalnya kamu punya toko baju misalnya, jualan baju apa sih yang kemarin yang ngetren waktu Lebaran kemarin kan? Shimmer-shimmer itu kan. Nah, orang nggak mesti datang ke toko, cukup cari aja baju shimmer. Eh, jual baju shimmer di Medan misalnya kalau teman-teman tinggal di Medan, ya kan? Nah, itu bisa belinya lebih mudah. Orang nggak perlu keluar rumah lagi, tapi cukup Google aja, search engine-nya dioptimasi, SEO-nya dioptimasi, atau mungkin pakai iklan, ya udah kita transaksinya via online. Ya, artinya apa? Nah, ini tadilah dikatakan kompetisi antar perusahaan serta antar industri menjadi ketat. Ya, walaupun ada sisi positifnya karena kita bisa menjangkau pasar lebih luas, tapi sisi negatifnya juga ada. Ya kan? Ketika kita jualan di marketplace, kita tidak hanya saingan dengan teman kita tidak hanya saingan dengan toko sebelah, tapi kita saingan juga dengan pabriknya bahkan. Karena pabrik-pabrik itu mulai jualan, ya kan? Kita tidak hanya jualan bersaingan dengan eh, pedagang-pedagang kecil yang modal terbatas, tapi kita juga saingan dengan pemodal-pemodal yang besar yang kalau dia ngambil dari tangan pertama itu kuantitasnya lebih besar ya, otomatis harga lebih murah, perang harga terjadi. Nah, gitu ya. Jadi ada sisi positif, positif dan sisi negatif. Walaupun ada banyak cara ya untuk bisa memenangkan persaingan. Makanya di sini dikatakan kemudahan dalam mengakses informasi menuntut setiap perusahaan agar lebih kreatif, dinamis, sehingga model bisnis mereka tidak mudah ditiru oleh pesaingnya. Jadi ya kita sebagai pebisnis, misalnya kalau teman-teman semua adalah pebisnis, maka harus kreatif dan dinamis mengikuti perkembangan zaman dan permintaan pasar. Sehingga kita dapat berkembang, kita dapat bertahan dan berkembang. Nah, memanfaatkan business intelligence. Ini ya, di sini ada catatan kaki ya. Perubahan pada lingkungan bisnis dapat menjadi tekanan karena perusahaan dituntut untuk beradaptasi agar bisa tetap bertahan dalam industri bisnis. Apabila mereka kurang tanggap atau terlambat dalam merespon perubahan yang ada, kelangsungan bisnis mereka menjadi terancam. Contohnya adalah handphone Nokia, ya kan? Kita tahu di tahun 2000-an awal, ya, di tahun 2000-an awal, penguasa market pasar seluler, ya, telekomunikasi seluler, atau penguasa market handphone, itu adalah Nokia. Ya, hampir sekitar 80% market HP dikuasai oleh Nokia. Nah, karena Nokia ini lambat dalam beradaptasi, maka sekarang kita bahkan nggak tahu kalau Nokia itu masih ada atau enggak. Kan gitu kan? 2010 ke bawah itu masih zamannya Nokia. 2010 ke atas, 2013 itu udah mulai kurang, ya, karena udah munculnya Android, Samsung gitu ya. Apple tuh udah mulai muncul di situ, maka makin ke sini kita bahkan mungkin teman-teman semua asing terhadap handphone Nokia gitu ya. Nah, berikutnya adalah search engine. Mungkin teman-teman semua pernah dengar Yahoo? Yahoo pernah dengar? Pernah dengar nggak? Search engine Yahoo, yahoo.com. Nah, search engine yahoo.com itu dulu di akhir 90-an, di awal 2000-an, search engine Yahoo itu adalah search engine nomor satu. Ya, setelah munculnya Google di 2000-an awal, sekitar 2003, 2004, nah, kalau Yahoo itu kan terlalu banyak ini dia, terlalu banyak iklan ya, terlalu banyak artikel-artikel gitu di tampilan utamanya, sama kayak Bing, ya. Ternyata Google melihat itu sebagai satu celah, di mana kalau kita lihat search engine Google, itu nggak ada apa-apanya. Cuma search bar aja, ya kan? Kita cari apa gitu, baru dia muncul. Kalau di Yahoo sama Bing kan nggak.
Gitu kita masuk ke Yahoo langsung ditawarin berita yang macam-macam, iklan yang macam-macam ya. Akhirnya user lebih senang pakai yang clean, yang nggak banyak distraksinya ya Google. Terakhir Yahoo juga collapse ya. Bahkan kemarin itu Yahoo Mail udah ditutup. Nah, jadi seperti itu ya. Artinya perkembangan teknologi memaksa organisasi bisnis itu untuk terus berkembang dan menyesuaikan dengan zaman ya. Nah, jadi ada faktor lingkungan bisnis dan respon organisasi secara framework-nya. Di sini ada business environmental factor, ya artinya faktor lingkungan bisnis apa aja gitu ya, globalisasi ya, seperti tadi permintaan pelanggan, perubahan kebijakan pemerintah ya, kondisi market, kompetisi dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi ini memberikan dua keadaan ya, atau memberikan dua respon ya. Dia ngasih pressure dan dia ngasih kesempatan juga. Di satu sisi dia ngasih ada negatifnya, ada positifnya gitu ya. Apa saja gitu ya, termasuklah tuh strategi partners collaboration ya. Kita lebih banyak dituntut untuk berkolaborasi dengan partner ya. Real time response, agility. Agility ini mudah untuk beradaptasi ya, agile. Meningkatkan produktivitas ya, new vendor, new business models. Nah, jadi bisnis model itu kan banyak-banyak dan sejalan dengan perkembangan teknologi ya, maka bisnis model juga berkembang dan lain sebagainya. Lalu menghasilkan yang namanya decision and support. Di sini ada analyze dan prediction. Lalu di sini ada juga integrate computerized decision support ya, atau DSS, di mana ada satu sistem komputasi dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Dengan proses apa? Dianalisa, prediksi, dan diambillah keputusannya. Nah, itu disebut dengan business intelligence. Ya, jadi business intelligence itu integrasi, integrate computerized decision support. Jadi ada satu sistem komputerisasi yang mensupport, ya, yang terintegrasi, yang mensupport untuk pengambilan keputusan. Nah, itu disebut dengan business intelligence. Nah, jadi secara framework itu seperti ini ya, secara visualnya. Dari business environmental ya, atau lingkungan bisnis, terus respon daripada organisasinya ya, atau bisnisnya. Lalu di sini ada decision and support, pengambilan keputusan. Dengan cara apa? Dianalisa, prediksi, dan diambillah keputusannya. Menggunakan apa? Menggunakan integrated computerized decision support. Gitu ya. Nah, itu tadi ya, contohnya adalah contoh smartphone ya. Kita cerita tentang Nokia tadi. Nokia yang awalnya itu benar-benar sangat digandrungi oleh market ya, oleh pengguna telekomunikasi mobile atau handphone. Dulu Symbian OS, pernah nggak pakai Symbian OS? N-Gig itu, pernah nggak? 7610 ya, 6600 gitu ya, pernah nggak? Pernah ngerasain nggak teman-teman? Symbian OS. Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, dulu itu keren banget gitu ya, dan mudah gitu. Lalu muncul BlackBerry. Nah, muncul BlackBerry dengan BBM-nya. BBM-nya itu yang buat dia eksklusif. Berikutnya, BBM-nya dijual ke Android dan iPhone. Ya kan? Dan akhirnya tenggelam juga. BBM-nya dijual ke Android, bisa di-download bebas di Android ya. BB-nya nggak laku, BBM-nya tetap dipakai, lama-lama tergantikan dengan WA. Ya, artinya apa? Itulah dipaksa untuk terus berkembang. Ya. Nah, sama kayak misalnya kita sebagai orang IT gitu ya. Mungkin teman-teman semua di sekitaran lingkungan teman-teman semua, atau mungkin anggota keluarga, atau mungkin orang tua gitu ya, yang dulu profesinya adalah, mohon maaf,
tukang bangunan, ya, kenek bangunan awalnya, tukang korek-korek pondasi, ya, korek-korek paret gitu ya. Berikutnya dia naik, jadi sekian tahun kemudian, karena dia pinter, dia naik jadi tukang misalnya, yang awalnya di kenek, lama-lama jadi tukang, ya kan? Sekian puluh tahun kemudian, mungkin dia udah punya modal, dia jadi pemborong, ya kan, mandor gitu kan. Sekian puluh tahun kemudian, karena modalnya udah, karena kerjaannya bagus, modalnya ada, dia buat CV atau PT kontraktor sendiri. Nah, artinya apa teman-teman semua? Dari awal dia bekerja, mohon maaf, tukang bangunan tadi kerja di awal dia bikin pondasi, ngaduk semen, ya, sampai dia punya PT kontraktor sendiri puluhan tahun, cara ngaduk semen, ya, itu akan sama terus. Setuju ya? Cara bikin pondasi akan sama terus. Komposisi semen untuk tiang misalnya, untuk orang konstruksi itu selama puluhan tahun sama terus, bener nggak? Benar, Pak. Nah, misalnya orang bikin apa ya, nyusun batu bata, ya, nyusun batu bata yang awalnya dulu mungkin 30 tahun lalu dia jadi kenek misalnya, nyusun batu bata nggak ngerti, habis itu belajar nyusun batu bata, sekarang mungkin 30 tahun berikutnya nyusun batu bata akan tetap terus seperti itu gitu ya. Dan itu masih relevan. Nah, untuk bangunan tuh seperti itu. Misalnya untuk konstruksi, ilmu konstruksi gitu ya. Nah, beda dengan orang IT kayak kita gitu ya. Bahasa pemrograman PHP 10 tahun lalu itu tidak sama dengan bahasa PHP yang sekarang. Ada banyak perubahan-perubahan, ada banyak pengembangan-pengembangan. Nggak usah kan 10 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin teman-teman semua, kalau teman-teman ngikutin channelnya Laravel di X ya, di x.com atau di Twitter, itu setiap bulan, setiap minggu, ada aja update-nya. Nah, itu kalau kita nggak ikuti, bayangin, kalau misalnya kita nggak ikuti selama setahun aja, maka aplikasi kita itu bisa expired. Misalnya teman-teman semua punya punya website, ya, punya website setahun lalu buatnya, nggak diupdate-update. Itu bisa nggak jalan loh gitu ya. Dibiarin aja, itu bisa nggak jalan gitu ya. Misalnya teman-teman semua punya skill coding PHP tahun 3 tahun yang lalu, itu sampai ketika sekarang ya, teman-teman semua ngoding, itu banyak errornya pasti. Kenapa? Karena nggak update. Nah, itu bedanya ilmu yang lain, disiplin ilmu lain-lain sama kita orang IT. Kalau kita nggak update, ya udah ilmu kita udah nggak relevan. Hanya hitungan bulan. Gitu ya. Beda dengan kayak tadi, misalnya orang tua kita itu pekerja bangunan, yang dulu dia masang batu bata ya, 30 tahun yang lalu dia belajar masang batu bata, sekarang belajar masang batu bata, ya kayak gitu juga tetap sama. Tapi beda dengan orang IT, ya. Ya setahun lalu aja atau mungkin bahkan sebulan lalu kalau nggak diupdate, ya bisa jadi banyak errornya. Makanya kita harus up to date. Nah, jadi seperti itu ya. Itu resiko orang IT, walaupun demand-nya besar tapi resikonya ya itu tadi. Kalau nggak update ya expired. Artinya apa? Itulah yang dikatakan harus mengikuti perkembangan zaman. Terutama yang paling kencang-kencangnya itu adalah teknologi informasi, ya, itu sangat-sangat pesat perkembangannya dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain gitu. Nah, oleh sebab itu, perusahaan sekarang ini harus bisa cepat merespon setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis. Manajemen sebagai pengambil keputusan harus bisa merespon perubahan tersebut dengan reaktif, antisipatif, adaptif, dan proaktif. Mereka tidak boleh hanya bersikap pasif dan pada akhirnya telat untuk bereaksi mengambil keputusan. Sebentar ya, saya ambil minum dulu ya. Nah, makanya oleh sebab itu perusahaan sekarang ini harus bisa cepat merespon setiap perubahan yang terjadi. Ya, jadi harus cepat beradaptasi. Perubahan pasar, perubahan eh, regulasi pemerintah, perubahan kondisi geografis atau demografis ya, seperti kayak perang itu kan mempengaruhi semuanya gitu ya. Dan tentu
untuk si decision maker dalam satu perusahaan, misalnya katakan manajer atau direksi, itu mesti punya yang namanya data. Sehingga dia mau ambil keputusan, ya, mau dia melaksanakan reaktif, antisipatif, adaptif, dan proaktif, itu semua data driven, berdasarkan data. Jadi, eh, nggak ngaco gitu, nggak rasanya tuh bagus kayak gini. Kayak kemarin ya kita pernah cerita soal cari peluang usaha misalnya. Nggak, rasanya produk ini laku gitu ya. Rasanya jualan ini bagus gitu ya. Tapi nggak kayak gitu, tapi udah pakai data. Ini datanya demand-nya tuh minta kayak gini, ya udah jualin aja kayak gitu. Misalnya contoh nih, kita dapat data ketika COVID ya kan, permintaan yang banyak eh, apa namanya itu, antiseptik ya sama masker. Ya udah kita ada datanya, ya udah jualan aja itu. Iya kan? Nah, misalnya permintaan permintaan untuk suplemen misalnya eh, banyak. Ya udah jualan aja suplemen. Jadi semuanya itu by data driven. Sehingga ketika pengambilan keputusan menggunakan data, maka langkah-langkahnya itu bisa diukur, ya. Siapa yang menghasilkan data? Ya kita gitu ya. Pengolah datanya kita ya. Salah satu disiplin ilmunya adalah business intelligence. Ya, nanti kita akan menyajikan data dalam bentuk dashboard-dashboard ya. Dashboard-dashboard grafik ya, sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh decision maker. Sehingga si decision maker dapat menentukan keputusan jalannya perusahaan itu mau ke arah mana gitu ya. Nah, ini beberapa respon atau tindakan yang bisa diambil oleh manajemen. Ya, ada beberapa poin. Contohnya membuat perencanaan strategis, menggunakan bisnis model baru dan inovatif, memperbaiki proses bisnis, berpartisipasi dalam kerjasama bisnis, memperbaiki sistem informasi perusahaan, memperbaiki relasi kerjasama, mendorong inovasi dan kreativitas, meningkatkan layanan dan relasi dengan pelanggan, beralih atau menggunakan e-commerce, beralih ke skema produksi make to order, mengimplementasikan TI untuk meningkatkan komunikasi akses data, pemanfaatan informasi, dan kolaborasi. Respon cepat terhadap kompetitor, ya baik dalam harga, promosi, produk, dan jasa baru. Mengotomasi banyak aktivitas, mengotomasi pengambilan keputusan tertentu, meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan, meningkatkan pengambilan keputusan dengan analisis atau analitik ya. Jadi inilah beberapa step atau langkah-langkah yang mungkin yang bisa diambil oleh manajerial untuk dalam pengambilan keputusan supaya bisnisnya dapat terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman atau kondisi yang ada gitu ya. Nah, BI atau dikenal secara luas ini pada dasarnya merupakan evolusi dari SPK atau sistem pengambilan keputusan. Sorry, sistem pendukung keputusan. BI memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberikan manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Dengan kemampuan untuk melakukan analisis terhadap data, performa, dan situasi lingkungan bisnis, maka manajer dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik secara umum. BI adalah sebuah payung istilah yang mengkombinasikan berbagai arsitektur, teknik, analytical tools, aplikasi, dan metodologi yang memungkinkan kemudahan akses terhadap data dan membantu manajer melakukan analisis bisnis. BI membantu dalam transformasi data menjadi informasi serta knowledge, kemudian menjadi keputusan dan akhirnya menjadi tindakan. Ya, jadi BI itu adalah evolusi dari SPK, sistem pengambilan keputusan. Analisis terhadap data, performa dan situasi lingkungan bisnis. Balik lagi ya, kita cerita data yang akan disajikan ke manajerial sehingga si manajerial dapat mengambil keputusan secara baik.
dan terukur. BI adalah sebuah payung istilah yang mengkombinasikan berbagai arsitektur, teknik, analytical tools, aplikasi, dan metodologi yang memungkinkan kemudahan akses terhadap data untuk membantu manajer melakukan analisis bisnis. Ya, jadi tujuan kita adalah memberikan data ya kepada manajer sehingga manajer dapat mengambil keputusan berdasarkan data. Sehingga biasanya kalau keputusan yang diambil berdasarkan data, maka itu adalah keputusan yang baik ya. Karena kita tahu kita bisa ukur, kita bisa hitung. Sampai sini ada yang mau tanyain kira-kira? Ada? Atau masih aman? Aman, Mbak. Ya. Berikutnya adalah kapabilitas bisnis. Sorry, kapabilitas BI. Nah, ini BI merupakan sebuah payung istilah yang membawahi berbagai kapabilitas seperti, nah bisa dilihat sini ya, ada spreadsheet, DSS. DSS ini Decision Support System, ya, sistem pengambilan keputusan ya, sistem DSS, Decision Support System, sistem pengambilan keputusan. ETL, Data Warehouse, nah semua menginduk kepada satu istilah yang namanya Business Intelligence. Ya. Nah, sejarah singkat, BI diciptakan oleh Gartner Group pada pertengahan 90-an. Konsep ini sebenarnya udah ada sejak lama ya. Tahun 70-an namanya pelaporan MIS, ini bisa dilihat di sini. Tahun 70-an namanya MIS Reporting, Static Period Reports. 80-an namanya Executive Information System. Tahun 90-an namanya OLAP Dynamic Multidimensional Ad Hoc. Ya, disinilah lahirnya istilah BI ya, atau dengan Business Intelligence ya. Baru di tahun 2000, di tahun 2000-an penggunaan AI dan data mining, web based portal dan dashboard. Ya, jadi AI itu adalah revolusi dari BI. BI adalah revolusi dari SPK tadi, sistem pengambilan keputusan. Arsitektur dan komponen BI. Ada namanya data warehouse yang merupakan sumber data dari BI. Ada business analytic dengan kumpulan tools untuk manipulasi, mining, dan menganalisis data dari data warehouse. Data yang terkumpul dikumpulin di warehouse, baru berikutnya di analytics. Berikutnya adalah business performance management, digunakan untuk monitoring dan menganalisis performa bisnis. Berikutnya adalah UI atau user interface. Ya. Atau yang akrab kita dengar namanya dashboard. Nah, dashboard itu sederhananya kalau teman-teman semua naik mobil ya, kalau semua teman-teman bawa mobil, nah itu kan kita bisa lihat tuh kecepatannya, habis itu bensinnya, ya kan mungkin ada sebagian bisa mengetahui suhunya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu fungsi di dashboard itu adalah untuk mengetahui kondisi mesin secara keseluruhan, ya kan? Jadi itulah yang namanya dashboard gitu ya. Kalau misalnya masih asing dari mendengar istilah dashboard ya, bayangin aja tuh kayak mobil atau sepeda motor tuh kan ada di depannya itu kecepatannya, berapa kilometer yang udah ditempuh, atau minyaknya masih banyak atau enggak gitu ya, itu bisa dilihat dalam dashboard. Nah, dalam bisnis dan dalam bisnis intelligence, dashboard juga digunakan sebagai indikator-indikator ya yang bisa dibaca oleh manajerial atau direksi. Arsitektur high level dari BI. Ini data source. Data source itu artinya seperti data penjualan, ya, data karyawan, ya, data absensi itu namanya data source. Ya, contohnya. Berikutnya ada data warehouse environment. Nah, technical staff-nya melakukan organizing, ya, diatur, di summarize, di kelompok-kelompokkan, berikutnya di standarisasi, ya, di cleaning atau lain sebagainya, disimpan dalam data warehouse. Ya, berikutnya ada business analytic environment. Ya, disinilah diakses, dimanipulasi dan lain sebagainya
Berikutnya ada performance and strategi berdasarkan data yang sudah dianalisa, manajer dan eksekutif menyesuaikan strategi apa yang akan diambil gitu ya. Baru berikutnya masuk ke dalam UI ya atau user interface dashboard ya, baik dalam bentuk browser ya, portal browser ya atau aplikasi sendiri ya atau dashboard tersendiri gitu ya. Yang intinya di step ini itu si user bisa kelihatan secara keseluruhan ya, data apa yang sudah diproses dan dia perlu mengambil keputusan seperti apa. Jadi ini secara arsitektur. Berikutnya adalah manfaat BI dalam organisasi bisnis. Manfaat BI menurut survei oleh Thomson 2004. Pertama, laporan yang lebih cepat dan akurat. Berikutnya, pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan customer service, dan meningkatkan pemasukan. Tentu ini semua berkorelasi ya. Ketika laporan yang lebih cepat dan akurat, maka proses pengambilan keputusan juga lebih baik kan gitu kan. Kalau datanya baik, otomatis menghasilkan kalau data mentahnya baik gitu ya, lalu diproses gitu ya, lalu kita berikan kepada decision maker, maka proses pengambilan keputusan yang berdasarkan data yang telah diolah akan menghasilkan keputusan yang lebih baik pula. Kan gitu. Ketika keputusan-keputusan diambil, maka itu akan meningkatkan pemasukan tentunya ya. Nah, meningkatkan customer service karena salah satu data source yang diolah itu adalah data komplain pelanggan. Data komplain pelanggan itu juga salah satu data yang bisa diolah, data source yang penting gitu ya. Karena ketika orang komplain, lalu dianalisis komplainnya apa, lalu servisnya diperbaiki atau layanan diperbaiki, tentu si user atau pelanggan kita akan senang. Kalau pelanggan senang, maka akan ada repeat order. Ketika repeat order, maka terjadilah peningkatan pemasukan. Jadi ini sebenarnya saling berkorelasi. Gitu ya. Automation Decision System atau ADS adalah sebuah rule-based system yang menyediakan solusi untuk problem manajerial yang bersifat repetitif pada satu area spesifik. Contohnya adalah sebuah loan approval system. ADS awalnya muncul pada industri penerbangan yaitu Revenue Optimization System. Contohnya yaitu harga tiket yang dinamis sesuai dengan permintaan aktual sekarang. Ini banyak industri jasa menggunakan model harga yang serupa. Ya, ada namanya istilah ADS ya atau Automation Decision System. Ya, jadi kita udah ada rules-nya yang sifatnya berulang. Jadi ada sistem yang sifatnya berulang. Jadi kita bikin otomasi. Contohnya adalah loan approval system. Apa itu loan approval system? Itu biasa dipakai di bank. Ya, itu termasuklah kayak BI checking gitu ya. Kriteria-kriteria tersebut itu ya. Jadi kan ada parameter-parameter yang memang terstandarisasi dan prosesnya berulang. Maka bisa kita buat sistem namanya ADS. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan?